وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك dan demikian. Kemana nih arahnya demikianlah? Maksudnya demikianlah seperti kami pilih Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Sebelumnya itu kan? وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam, dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim sempurnakan kalimat-kalimat itu. Ujian itu dilalui dengan sempurna oleh Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan sesungguhnya aku pasti akan menjadikanmu sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, Allah katakan kami pasti jadikan kamu sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah katakan wa kadzalika, demikian juga seperti kami telah pilih Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Ya. Ja'alnakum, kami jadikan kalian, kami pilih kalian ummatan sebagai umat wasaton yang moderat, umat yang tengah-tengah. Ya. Apa itu ummatan wasaton? Umat yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya, bukan umat yang selalu ibadah tanpa ilmu. Bukan pula umat yang ilmunya banyak tanpa ibadah. Masalah wasatiyah, pertengahan, moderasi dalam beragama, itu adalah masalah mengetahui posisi. Kapan seorang bisa mengetahui posisi? Oh, saya berada di tengah. Kalau dia cukup pengetahuan. Oh, ini apa namanya? Ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Kalau kita punya cukup dalil, oh ini orang beribadah kayak begitu ya, nggak ada itu tuntunannya ekstrem kanan. Ini orang seminar, sholat ditinggal itu ekstrem kiri. Ya, ini orang sholat ruhaninya saja, jasadnya nggak sholat. Ya, abang sudah sholat belum? Sudah. Padahal lagi nonton TV. Ditanya kenapa? Kita sholat itu rohani, bukan raga yang sholat roh. Tuh, padahal sholat itu mesti jasmani dan rohani. Tuh, kenapa? Karena Rasul Mi'raj itu jasmani sama rohani, bukan rohaninya aja. Ya, jasmani sama rohani. Ya.
Nah, yang kayak gini nih ekstrem apa? Ekstrem kanan. Atau taruhlah ekstrem kiri, nggak sholat dia. Yang ini ibadah terus nggak pakai dalil, nggak tahu dalilnya. Ya, tidur di kuburan 40 hari. Ya, bertapa di kuburan. Itu ekstrem itu. Nah, untuk kita tahu kalau itu bertentangan dengan Islam, ya ini ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya harus tahu, harus belajar. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Ini pendapat para ulama, begitu. Ya, karena itu tentang posisi. Kita tahu posisi, bagaimana kita memposisikan diri sebagai umat wasatiyah. Ya, bukan wasatiyah itu ada Paus Franciscus, ya, terus TV azan disurati agar azannya diganti running text. Ya, itu bukan wasatiyah itu. Ya, itu kebodohan. Ya, kebodohan. Itu yang itu ekstrem itu. Itu ekstrem itu. Tapi itu kebodohan. Kenapa? Karena Al-Quran itu mengajarkan kepada kita penting orang kafir itu mendengarkan kalamullah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Taubah. Allah mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Dan kalau ada seorang dari orang musyrik itu minta suaka politik kepadamu, minta jadi tetanggamu, jadikan dia tetanggamu. Hatta yasma'a kalamullah, supaya atau sehingga dia mendengarkan kalamullah. Karena dia mendengarkan azan. Penting tuh. Paus mendengarkan azan itu. Ya, summa ablighu ma'mana, kemudian kalau sudah selesai dia minta suaka politik, sampaikan dia pada tempat yang aman. Jangan sampai sudah selesai perlindungannya kepada dia disampaikan pada tempat yang tidak aman. Kalau segera tidak aman jangan disampaikan. Tetap karena dia manusia yang minta perlindungan. Oh, gitu. Itu ya tentang umatan wasaton. Intinya tidak akan menjadi umatan wasaton kalau tidak mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sederhananya itu. Untuk apa fungsinya umatan wasaton? Litakunu, agar kalian menjadi, li-nya ini artinya agar ya. Li, agar. Namanya apa ini? Namanya lam lit ta'lil. Ya. Ini lam lit ta'lil. Yang artinya agar. Agar, iya. Ya. Agar kalian, ta'u alif nih, kun menjadi. Agar kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi, alan nasi, atas seluruh manusia. Wayakuna, dan agar menjadi ar-rasul, agar Rasul menjadi alaikum, atas kalian syahida, seorang seorang saksi. Agar Rasul menjadi saksi buat kalian. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan membawakan sebuah hadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa besok Nabi Nuh itu akan disidang di hadapan Allah. Nuh, labbaika wa sa'daik ya Rabbana. Kamu apakah telah menyampaikan pesan-pesanku saat kamu masih hidup? Nuh katakan 950 tahun ya Allah aku berdakwah di tengah-tengah masyarakatku. Dan yang aku sampaikan adalah risalahmu, pesan. Pesan darimu agar mereka selalu menyembahmu tanpa menyekutukanmu. Siapa yang menjadi saksimu? Nabi Nuh mengatakan, semua. Mereka-mereka yang hidup sezaman denganku. Dihadirkanlah mereka untuk menjadi saksi. Wahai kaum Nuh, apakah benar sesuai dengan pengakuan Nuh bahwa dia telah menyampaikan risalahku? Semua kaumnya mengatakan tidak benar. Nuh telah berdusta. Nabi Nuh tertunduk.
merasa dirinya dalam keadaan bahaya. Lalu Nuh ditanya, Nuh, siapa yang bisa menjadi saksimu yang tidak memberatkanmu? Nabi Nuh mengatakan umat Muhammad. Dihadirkanlah umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai umat Muhammad, apakah kalian bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya? Mereka mengatakan, ya Allah kami bersaksi, Nuh telah menyampaikan risalahmu ya Allah. Oh, Nabi Nuh merasa terlindungi, Nabi Nuh merasa teringankan. Ya, baik, sekarang siap, dari mana kamu tahu Nuh itu menyampaikan risalahnya? Kamu tidak hidup sejaman dengan Nuh. Ya. Kami mengetahuinya dari Al-Quran, dari kitab sucimu. Siapa yang bisa menjadi saksi kalian? Kalau kalian mempelajari dari Al-Quran, tahu dari Al-Quran. Mereka katakan, ya Nabi kita. Nabi kita yang menyampaikan Al-Quran, dihadirkanlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dihadirkan, ditanya, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku bersaksi bahwa umatku benar. Nah, di situ Nabi Muhammad nangis sejadi-jadinya. Karena membayangkan betapa bahayanya Nuh saat kaumnya mengatakan Nuh telah berdusta. Ya, sekaligus terharu bersyukur. Ya, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersaksi dengan kesaksian yang benar. Dari mana itu mereka tahu? Dari Al-Quran. Ya, sekaligus haru, ya bersyukur juga bahwa dirinya itu menjadi saksi untuk seluruh manusia. Itu tuh antara lain. Ya, tapi intinya ya ilmu lah, ilmu itu. Jadi orang Islam itu ilmu tuh harus luas, harus benar. Gak bisa jadi saksi kalau ilmunya gak benar. Ya. Ya, saya mau ini analisanya mesti pelan-pelan ya. Iya. Jadi itu tentang ummatan wasaton, umat tengah-tengah di pertengahan, di ayat pertengahan surah Al-Baqarah. Bicara tentang umat tengah-tengah. Ya. Dan tidak mungkin Rasul mengarang kayak gini nih, supaya di tengah-tengahnya ada umatan wasaton, nggak mungkin begitu. Ini mukjizatnya. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan al-qiblata kiblat yang juga posisinya di tengah kiblat itu. Posisi di tengah betul itu kiblat. Allati kunta 'alaiha, yang kunta kamu dulu 'alaiha di atasnya, illa kecuali lina'lama, agar kami tahu, bukan maksudnya bukan pengetahuan yang azali sudah semua apa yang terjadi Allah tahu. Ya, satu-satunya kejadian itu. Man, siapa yang yattabi'ur rasula, mengikuti Rasul, mimman, dari siapa yang qalibu berbalik ala aqibai, ke belakangnya. Ya. Wa in, dan sesungguhnya, ya ini harus diterjemahkan inna. Ya. Innahu, dan sesungguhnya kanat, masalah kiblat itu lakabiratan, benar-benar berat. Urusan kiblat yang urusan yang berat. Illa 'alal ladzina, kecuali atas orang-orang yang hadallah, Allah kasih hidayah. Petunjuk. Allah kasih petunjuk. Wa ma kana, dan tidaklah siogia, tidaklah ada, tidaklah mungkin, tidaklah pantas, Allah tidak mungkin Allah liyudhi'a, menyia-nyiakan
imanakum, iman kalian. Nggak akan ada. Nggak mungkin Allah menyanyiakan iman kalian. Kalian percaya, kalian diperintahkan pindah kiblat percaya, Allah nggak akan sia-siakan itu. Ya, iman itu. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nasi, kepada manusia, la raufun, benar-benar santun, rahimun, maha penyayang. Ya pas, ya ini di tengah-tengah ini ayatnya. Berbicara tentang posisi umat Islam yang harus moderat. Mengatakan ini benar-benar salah-salah. Ya, posisi yang adil. Jadi sepertinya begini, Nabi Ibrahim kami angkat jadi pemimpin manusia. Ya. Kami angkat, kalian kami angkat menjadi manusia yang tengah-tengah. Manusia yang menjadi saksi untuk seluruh manusia. Manusia yang harus moderat, harus adil, harus jujur. Manusia yang berpengetahuan. Karena dengan cara seperti itulah kalian akan bisa menjadi pemimpin seperti Nabi Ibrahim. Umat yang harus menjadi pemimpin untuk seluruh manusia. Ya, harus bersatu dengan kiblat yang posisinya juga di tengah. Ya, ini ayat posisi tengah betul. Amin. Masya Allah. Baik. Itu.